Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang wafer atau biskuit ruminansia. Tolong diperhatikan ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Kalda Syafira, mahasiswa Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Tegal, angkatan 2018. Oke, mari kita simak penjelasannya. Dalam ilmu tata boga, wafer merupakan biskuit renyah dan manis yang sering digunakan sebagai penghias es krim dan seluruh coklat batangan. Namun, bagaimana jika wafer digunakan untuk makan ternak? Ya, makanan hewan ternak sapi tidak melulu daun jagung dan rumputan hijau, tapi pakan ternak bisa diinovasikan menggunakan bahan makanan lain dengan memanfaatkan limbah pasar seperti sayuran dan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar yang bisa dikemas menyerupai dengan wafer. Wafer pakan merupakan teknik pengolahan pakan dengan menggunakan pemanasan dan tekanan untuk memperkecil partikel, sehingga memiliki bentuk fisik yang padat agar lebih mudah dalam proses penyimpanan, penanganan, serta memiliki daya simpan yang lebih lama. Bahan penyusun wafer disesuaikan dengan ketersediaan bahan pakan dan kebutuhan ternak. Pakan konsentrat dapat dijadikan dalam bentuk wafer untuk lebih memudahkan dalam penanganannya, apalagi jika hijauan digunakan sebagai bahan penyusunnya. Secara nutrisi, hijauan merupakan sumber serat, namun hijauan yang berasal dari legum, contoh daun indigo vera, dapat menjadi sumber mineral dan protein, yang juga dapat dijadikan bahan pakan sumber konsentrat hijau bagi ternak ruminansia. Dalam pembuatan wafer ruminansia, perekat merupakan hal yang sangat penting karena perekat berperan dalam menentukan atau merekatkan bahan-bahan penyusun biskuit, sehingga mudah dalam pengemasan, pengangkutan, dan penyimpanan. Syarat-syarat perekat biskuit adalah bahan yang mengandung pati yang tinggi, seperti tepung ubi kayu, molasses, dan tapioka. Berikut adalah bahan utama dari pembuatan wafer ruminansia. Prosedur pembuatan wafer atau biskuit pakan. Daun indigo vera dan daun senggon dipanen dan dipisahkan dari tangkainya, lalu dijemur kemudian digiling menjadi tepung. Kemudian, bahan yang berasal dari hijauan kemudian ditambahkan dengan bahan penyusun konsentrat lainnya sesuai dengan perlakuan. Lalu, bahan dihomogenkan dan dicampur dengan jenis perekat sesuai konsentrasinya, lalu dimasukkan ke dalam mesin pencetak biskuit. Biskuit di oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah itu, didinginkan pada suhu ruang. Analisis kualitas fisik dilakukan meliputi aroma, warna, tekstur, kadar air, daya serap, berat jenis, kerapatan bahan, dan ketahanan benturan terhadap biskuit yang dihasilkan. Kualitas wafer tergantung dari bentuk fisik, tekstur, warna, aroma, dan kerapatan. Stephen dan Coleman dan Lawrence menjelaskan keuntungan wafer. Pertama, meningkatkan densitas pakan sehingga mengurangi kelembaban. 2. Mengurangi tempat penyimpanan. 3. Menekan biaya transportasi. 4. Memudahkan penanganan dan penyajian. 5. Densitas yang tinggi akan meningkatkan konsumsi pakan dan mengurangi pakan yang tercecer. 6. Mencegah demiksi, yaitu peluraian kembali komponen penyusun pakan sehingga konsumsi pakan sesuai dengan kebutuhan standar. 7. Memudahkan untuk mengontrol, memonitor, dan mengatur feed intake ternak. 8. Kandungan nutrisi yang konsisten dan terjamin.
tersebut mengurangi debu dan masalah pernafasan pada ternak. Kalimantan Lowes menambahkan kelemahan dari wafer pakan, antara lain pemberian kepada ternak harus disesuaikan dengan kebutuhan agar ternak tidak mengalami kelebihan berat. Badan maupun gangguan pencernaan gudang penyimpanan wafer memerlukan area dan penanganan khusus untuk menghindari kelembaban udara. Pengolahan bahan pakan menjadi wafer membutuhkan biaya tambahan yang akan mempengaruhi biaya produksi. Setelah penjelasan tadi, bagaimana? Apakah kalian tertarik untuk menggunakan atau bahkan membuat wafer pakan ternak sendiri untuk alternatif sumber pakan ternak kalian? Itulah penjelasan dari saya tentang wafer atau biskuit ruminansia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bergabung bersama kami di program studi pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal.